Halo Sobat Online, perkenalkan nama saya Colby Almas dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, program studi sanitasi lingkungan program sarjana terapan. Saya akan memberikan informasi tentang mitigasi bencana. Informasi yang saya sampaikan adalah pengertian mitigasi bencana. Bencana berdasarkan sumbernya. Penyebab bencana alam di Indonesia. Tujuan mitigasi bencana alam. Langkah-langkah mitigasi gempa bumi. Langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana sebelum gempa bumi. Mitigasi saat terjadi gempa bumi dan mitigasi bencana setelah gempa bumi. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut. Pengertian mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. 2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. 3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi. Berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. 2. Bencana alam geologi. Adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Penyebab bencana alam di Indonesia. 1. Posisi geografis Indonesia yang diapit oleh 2 samudera besar. 2. Posisi geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama dunia Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. 3. Kondisi permukaan wilayah Indonesia relief yang sangat beragam. Tujuan mitigasi bencana. 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. 2. Sebagai landasan dalam kurung pedoman untuk perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Beberapa kegiatan mitigasi bencana diantaranya. 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana. 2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. 3. Pengembangan budaya sadar bencana. 4. Penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. 5. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. 6. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. 7. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Robot sebagai perangkat bantu manusia dapat dikembangkan untuk turut melakukan mitigasi bencana. Robot mitigasi bencana bekerja untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Contoh robot mitigasi bencana diantaranya. 1. Robot pencegah kebakaran. 2. Robot pendeteksi tsunami. 3. Robot patroli atau pemantau rumah atau gedung. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi 4 kategori. 1. Kegiatan sebelum bencana terjadi mitigasi. 2. Kegiatan saat bencana terjadi perlindungan dan evakuasi. 3. Kegiatan tepat setelah bencana terjadi pencarian dan penyelamatan. 4. Kegiatan pasca bencana pemulihan atau penyembuhan dan perbaikan atau rehabilitasi. Langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi. Bagaimana langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi? Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi. Langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi dibagi menjadi 3, yakni sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi. Mitigasi sebelum terjadi gempa bumi, kunci utama adalah 1. Mengenali apa itu gempa bumi, penyebab, jenis, dan dampaknya. Pastikan struktur dan letak rumah dapat terhindar dari bahaya oleh gempa bumi. 2. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Kenali lingkungan tempat bekerja. 1. Perhatikan letak pintu, lift, tangga darurat, dan tempat paling aman untuk berlindung. 2. Belajar melakukan P3 Kelvin dalam kurung pertolongan pertama pada kecelakaan. 3.
Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. 4. Catat nomor telepon penting untuk dihubungi ketika terjadi gempa bumi. Persiapan rutin pada tempat bekerja dan tinggal. 1. Perabotan diatur menempel pada dinding untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser ketika terjadi gempa bumi. 2. Simpan bahan mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. 3. Selalu mematikan air, gas, dan listrik jika tidak sedang digunakan. Penyebab celaka paling banyak ketika terjadi gempa bumi adalah akibat kejatuhan material, maka 1. Atur benda yang berat sebisa mungkin berada pada bagian bawah. 2. Cek kestabilan benda tergantung yang dapat jatuh ketika gempa bumi terjadi. Persiapkan alat-alat seperti kotak P3 Kelvin, senter atau lampu baterai, makanan dan minuman, DLL. Mitigasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam bangunan. 1. Lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan berlindung di bawah meja. 2. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan. 3. Lari keluar bangunan apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka. 1. Menghindari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon. 2. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil. 1. Keluar, turun dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. 2. Lakukan langkah mitigasi ketika berada di area terbuka. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika Anda tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Mitigasi setelah terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam bangunan. 1. Keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. 2. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. 3. Periksa apa ada yang terluka. 4. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Periksa lingkungan sekitar. 1. Periksa apabila terjadi kebakaran. 2. Periksa apabila terjadi kebocoran gas. 3. Periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. 4. Periksa aliran dan pipa air. 5. Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan, mematikanlah listrik dan tidak menyalakan api. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Mengikuti informasi mengenai gempa bumi dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa untuk keamanan dan keselamatan. Demikian penjelasan tentang langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.